Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang perhitungan HPP dan jasa sistem proses average. Sebelum presentasi dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kristinisa Sasabil Altaviona dengan NIM 2240101176. Izin memperkenalkan diri, nama saya Herista Mirai dengan NRP 2240101173. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Warsiawan dengan NRP 2240101114. Perkenalkan, nama saya Junaidi Danuskulo dengan NPM 2240101143. Materi yang akan kami jelaskan yang pertama yaitu tentang perhitungan HPP dan jasa sistem proses average. Yang kedua, menghitung HPP menggunakan sistem proses average. Yang ketiga, rumus dan cara menghitung HPP dengan metode FIFO atau average. Yang keempat, waktu yang tepat untuk melakukan perhitungan HPP dan jasa sistem proses average. Yang kelima, perhitungan HPP dan jasa sistem proses average dalam suatu bisnis. Yang keenam, sistem proses average yang diterapkan dan berpengaruh dalam perhitungan HPP. Yang ketujuh, ada contoh soal, dan yang terakhir, kesimpulan. Masuk ke dalam materi pertama, yaitu tentang perhitungan HPP dan jasa sistem proses average. Harga pokok produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk memproduksi suatu produk, serta bertujuan sebagai dasar dalam penetapan harga jual. Sedangkan jasa sistem proses average atau JSPA adalah metode yang digunakan dalam keuangan manufaktur untuk menentukan biaya jasa sistem proses yang diabsorpsi oleh setiap unit produk yang akan dihasilkan. Dalam penetapan metode average, berarti perusahaan akan menggunakan persediaan barang yang ada di gudang untuk dijual tanpa memperhatikan barang mana yang masuk lebih awal atau akhir. Materi selanjutnya yaitu tentang menghitung HPP menggunakan sistem proses average. HP atau harga pokok atau HPP, harga pokok produksi, adalah biaya total yang dikeluarkan untuk memproduksi atau mendapatkan barang atau jasa yang dijual. HPP per unit merupakan jumlah biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi atau membeli suatu unit barang atau jasa. Untuk menghitung HPP dengan modal naik turun, kita bisa menggunakan metode rata-rata tertimbang atau weighted average cost atau average atau FIFO. Lalu selanjutnya di sini ada rumus dan cara menghitung HPP dengan metode FIFO atau average. Contoh perhitungan HPP dengan modal naik turun menggunakan metode FIFO. Misalnya Anda menjual produk X, pada awalnya Anda membeli 10 unit produk X dengan harga 50.000 per unit, sehingga modal yang dikeluarkan sebesar 500.000. Bulan depannya kebetulan harga bahan baku naik menjadi 60.000 per unit. Anda pun membeli lagi 20 unit produk X dengan harga baru tersebut. Maka totalnya yang dikeluarkan untuk produk X menjadi 10 unit dikali 50.000 yaitu 500.000 rupiah. Ini modal awal. Lalu 20 unit dikali 60.000 rupiah, totalnya 1.200.000 rupiah. Ini modal tambahan. Total unit produk X yang dimiliki sekarang adalah 30 unit, dan total modal yang dikeluarkan adalah sebesar 1.700.000 rupiah. Lalu selanjutnya rumus metode FIFO, itu rumusnya harga penjualan produk sama dengan biaya awal persediaan ditambah biaya pembelian selama periode dibagi jumlah unit persediaan yang terjual selama periode. HPP jadinya 10 unit dikali 50.000 ditambah 20 unit dikali 60.000 rupiah dibagi 30 unit, hasilnya sebesar 56.000 rupiah. Jadi HPP per unit produk X adalah 56.000 rupiah. Dalam hal ini, jika menjual produk X dengan harga jual lebih tinggi dari HPP, maka memperoleh keuntungan. Dan jika menjual harga produk X di bawah HPP, itu akan menjadi rugi. Lalu selanjutnya ada cara menghitung average cost. Rumusnya untuk menghitung biaya rata-rata produksi per unitnya, rumus yang perlu digunakan yaitu average cost sama dengan total fixed cost dibagi quantity atau biaya rata-rata produksi sama dengan total biaya tetap dibagi jumlah unit produksi. Contoh soalnya yaitu misalnya sebuah perusahaan memproduksi 100 unit barang dengan total biaya produksi 1.500.000,
biaya tetap perusahaan sebesar 500.000, hitunglah average cost per unit barangnya. Untuk menjawab soal ini, langkah awal yaitu hitung total biaya variabel. Total biaya variabel ini rumusnya total biaya produksi dikurangi total biaya tetap total biaya variabel, sama dengan berarti 1.500.000 dikurang 500.000, total biaya variabel sama dengan 1 juta. Langkah keduanya ini hitung average cost. Average cost itu rumusnya total biaya produksi dibagi jumlah produksi average cost, sama dengan berarti 1.500.000 dibagi 100 unit average cost, hasilnya yaitu 15.000 per unit. Jadi average cost per unit ini adalah sebesar Rp15.000. Lalu selanjutnya ada waktu yang tepat untuk melakukan perhitungan HPP dan jasa sistem proses average. Yang pertama ini, pada saat perusahaan memiliki kendala dalam menentukan nilai persediaan akhir barang dagangan. Perusahaan tidak memiliki sistem pencatatan dalam pembelian dan penjualan barang dagangan, maka penelitian ini bertujuan untuk menentukan apakah ada pengaruh dalam perhitungan nilai persediaan dengan menggunakan metode FIFO dan average. Lalu yang kedua, perusahaan lebih tepat jika menggunakan metode average daripada metode FIFO dalam menghitung nilai persediaan, karena nilai persediaan akhir metode average lebih besar daripada metode FIFO. Metode average akan memberikan harga pokok penjualan yang lebih rendah daripada metode FIFO, dan metode average akan memberikan laba bersih yang lebih besar jika dibandingkan dengan metode FIFO. Selanjutnya ada perhitungan HPP dan jasa sistem proses average dalam suatu bisnis. Dilansir di jurnal penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dari UNES menyatakan beberapa alasan mengapa perhitungan HPP sangatlah penting sebelum mulai usaha. Diantaranya adalah yang pertama, mempermudah menentukan harga jual dan keuntungan yang diinginkan. Dalam perhitungan HPP, di situ akan memasukkan segala pengeluaran yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu barang atau jasa yang akan dibuat. Oleh karena itu, jika HPP dipersiapkan dari awal sebelum mulai usaha, maka penentuan modal, harga jual, dan keuntungan dapat diketahui. Yang kedua ada menentukan nilai atau value dari bisnis tersebut. Jadi saat melakukan perhitungan HPP, kita sebagai pelaku usaha akan mengetahui apakah biaya produksi ini tinggi atau rendah. Yang ketiga ada memberi catatan bahan baku produk selama produksi. Jadi saat melakukan perhitungan HPP, kita sebagai pelaku usaha akan memiliki catatan harga yang di kemudian hari. Catatan ini akan membantu kita dalam penentuan kenaikan harga, yang dimana hal ini akan membuat penentuan perbedaan harga produk akan tetap membuahkan hasil yang baik. Yang keempat adalah sebagai pembanding. Jadi dalam melakukan perhitungan HPP, kita sebagai calon pelaku bisnis akan menemukan data-data harga bahan baku, lalu lokasi dan biaya lainnya sebagai pembanding. Oleh karena itu, hal ini bisa membantu kita dalam memilih mana yang lebih menguntungkan dengan pengeluaran yang kecil dan keuntungan yang besar. Selanjutnya ada sistem proses average yang ditetapkan dan berpengaruh dalam perhitungan HPP. Sistem proses average adalah salah satu metode yang digunakan untuk menghitung harga pokok produksi atau HPP. Dalam sistem proses, sistem ini menggunakan rata-rata biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Untuk menghitung HPP per unit produk, sistem proses average memiliki beberapa pengaruh dalam perhitungan HPP. Antaranya yang pertama, kesederhanaan. Kesederhanaan ini relatif sederhana untuk mudah diterapkan dibandingkan dengan sistem lainnya, seperti sistem FIFO, LIFO, dan LIFO. Hal ini karena sistem average tidak memerlukan catatan biaya per unit produk. Selanjutnya ada ketetapan. Ketetapan ini, sistem average dapat memberikan perkiraan HPP yang cukup akurat dalam jangka panjang. Hal ini dikarenakan sistem ini menggunakan rata-rata biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu, sehingga fluktuasi biaya dari
waktu ke waktu dapat diratakan. Yang ketiga ada konservatisme. Sistem average ini cenderung menghasilkan HPP yang lebih konservatif dibandingkan sistem lainnya. Hal ini karena sistem ini tidak memperhitungkan nilai persediaan bahan baku dan barang dalam proses pada akhir periode. Yang keempat, ketidakcocokan IFRS. Sistem average ini tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan internasional atau IFRS, dan IFRS mewajibkan perusahaan untuk menggunakan sistem FIFO atau LIFO untuk menghitung HPP. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Muhammad Fikri Gofar Setiawan. Di sini akan melanjutkan pembacaan materi kelompok kami, yaitu saya akan membacakan contoh soal yang lainnya. Jadi contoh soalnya adalah sebuah perusahaan manufaktur yaitu memproduksi produk X dengan data sebagai berikut, yaitu dengan data bahan baku Rp10.000 per unit, tenaga kerja langsung Rp5.000 per unit, biaya overhead pabrik Rp2.000 per unit. Lalu perusahaan menggunakan sistem proses average untuk menghitung HPP dan jasa. Pada bulan Februari 2024, perusahaan memproduksi 10.000 unit produk X dan menjual 8.000 unit dengan harga yang dijual Rp25.000 per unit. Lalu ditanyakan, yang pertama, hitung HPP per unit produk X. Lalu yang kedua, hitung jasa sistem proses average untuk bulan Februari 2024. Lalu yang ketiga, hitung laba kotor perusahaan untuk bulan Februari 2024. Lalu untuk penyelesaiannya, yaitu yang pertama, untuk HPP per unit produk X, itu HPP min bahan baku ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead pabrik, yaitu HPP sama dengan 10.000 ditambah 5.000 ditambah 2.000, yaitu dengan hasil akhir dengan HPP Rp17.000 per unit. Lalu yang kedua ada jasa sistem proses average, yaitu jasa sama dengan total biaya produksi dikurangi biaya bahan baku lalu dibagi unit yang akan diproduksi. Jasa sama dengan 17.000 dikali 10.000 min 10.000 dikali 10.000 dibagi 10.000, itu dengan hasil akhir dengan jasa sistem prosesnya adalah Rp7.000 per unit. Lalu untuk laba kotor perusahaan sama dengan total penjualan dikurangi HPP terjual. Laba kotor yaitu harga terjual per unit dikali total unit terjual dalam kurung tutup dikurangi HPP per unit kali total unit terjual, yaitu 25.000 dikali 8.000 dikurangi dalam kurung 17.000 dikali 8.000 rupiah, dengan laba kotor perusahaan akhir yaitu 64 juta rupiah. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah harga pokok atau HPP adalah biaya total yang dikeluarkan untuk memproduksi atau mendapatkan barang atau jasa yang dijual. Tujuan utama dari penentuan harga pokok yaitu sebagai dasar untuk menetapkan harga di pasar penjualan, untuk menetapkan pendapatan yang diperoleh pada penukaran, serta sebagai alat untuk menilai efisiensi dari proses produksi. Sistem proses average atau disingkat JSPA adalah metode yang digunakan dalam keuangan manufaktur untuk menentukan biaya jasa sistem proses yang diabsorpsi oleh setiap unit produk yang dihasilkan. Perusahaan lebih tepat jika menggunakan metode average daripada menggunakan metode FIFO atau first in first out dalam menghitung nilai persediaan, karena nilai persediaan akhir metode average lebih besar daripada metode FIFO. Metode average akan memberikan harga pokok penjualan yang lebih rendah daripada metode FIFO, dan metode average akan memberikan laba bersih yang lebih besar jika dibandingkan dengan model FIFO atau first in first out. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.